Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arneta Soniasyah akan membawakan atau memaparkan materi tentang Cloud and Edge Computing. Dalam materi Cloud and Edge Computing ini ada beberapa pokok bahasan yang akan saya paparkan. Yang pertama, definisi cloud computing. Yang kedua, cara kerja cloud computing. Yang ketiga, fungsi cloud computing. Yang keempat, manfaat teknologi cloud computing. Yang kelima, jenis-jenis cloud computing. Yang keenam, struktur cloud computing. Yang ketujuh, mengapa cloud computing penting di masa sekarang. Dan yang terakhir yaitu perkembangan teknologi cloud computing di Indonesia. Baik, materi yang pertama yang akan saya bawakan yaitu tentang definisi cloud and computing. Cloud bisa diartikan sebagai internet, sedangkan computing yaitu komputer. Nah, dari kedua kata ini dapat digabungkan bahwa cloud and computing adalah sebuah proses pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama. Nah, dari pengertian cloud and computing ini kita dapat memahami bahwa cloud and computing ini adalah suatu server atau pusat sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Contoh dari cloud computing sendiri yaitu Yahoo, Google Drive, dan email. Kenapa? Karena cloud computing memudahkan penggunanya untuk menjalankan program tanpa harus menginstal aplikasi terlebih dahulu, dan memudahkan pengguna untuk mengakses data dan informasi melalui internet. Oke, pokok poin yang kedua atau pokok pembahasan yang kedua yaitu tentang cara kerja cloud and computing. Nah, cara kerja cloud and computing itu sendiri yaitu cloud computing ini menjadikan internet sebagai pusat server dalam mengelola data. Sistem ini memudahkan pengguna untuk login ke internet agar mendapatkan akses untuk menjalankan program atau aplikasi tanpa harus menginstal aplikasi tersebut. Selanjutnya yaitu kenapa aplikasi yang akan digunakan tidak perlu diinstal terlebih dahulu, karena untuk penyimpanan data dari pengguna juga disimpan secara virtual, ya, sehingga tidak akan terbebani dengan penggunaan memori yang ada di komputer. Perintah-perintah yang digunakan oleh pengguna tadi selanjutnya akan dilanjutkan ke server aplikasi tersebut. Nah, perintah yang diberikan dalam penggunaan aplikasi tersebut akan langsung terintegrasi secara langsung dengan sistem cloud and computing yang ada di komputer. Pengguna hanya memerlukan jaringan internet untuk dapat menjalankan atau mengakses aplikasi tersebut. Materi yang selanjutnya atau pokok bahasan yang akan saya jelaskan atau yang akan saya paparkan yaitu tentang fungsi cloud and computing. Nah, fungsi cloud and computing ini ada beberapa. Yang pertama, biayanya yang murah dan bagus. Yang kedua yaitu tempat penyimpanan yang besar. Yang pertama, kenapa dikatakan biayanya yang murah dan bagus? Karena untuk menggunakan cloud and computing ini kita tidak perlu memerlukan biaya yang mahal, karena cloud and computing ini menggunakan internet sebagai pusat server, tidak perlu menggunakan perangkat-perangkat yang lain untuk dapat mengakses atau menggunakan cloud and computing ini. Hanya butuh atau memerlukan internet dalam penggunaan cloud and computing itu sendiri.
Yang kedua, kenapa penyimpanannya besar? Karena terdapat banyak data atau kapasitas yang akan disimpan dalam menggunakan cloud and computing itu sendiri. Nah, dalam menyimpan data tersebut, cloud computing ini menyediakan penyimpanan yang cukup besar. Jadi, dapat digunakan oleh semua orang dalam berbagai bidang untuk menyimpan data atau mengolah data, karena data yang kita akan kelola atau simpan akan tersimpan di server atau pusat internet dan komputing sendiri. Materi atau pokok bahasan yang selanjutnya yang akan saya paparkan yaitu tentang manfaat teknologi cloud and computing. Nah, ada beberapa manfaat dalam penggunaan teknologi cloud and computing. Yang pertama yaitu media penyimpanan terpusat pada server. Yang kedua, keamanan data. Yang ketiga, lebih murah dan tahan lama. Yang keempat, semua data tersimpan di server secara terpusat. Yang kelima, fleksibilitas dan skalabilitas yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu investasi jangka panjang. Baik, materi yang selanjutnya yang akan saya paparkan yaitu tentang jenis-jenis cloud computing. Nah, ada beberapa jenis-jenis cloud computing. Yang pertama yaitu private cloud. Nah, definisi dari private cloud itu sendiri yang namanya privat pasti hanya dapat digunakan hanya satu orang saja. Digunakan oleh satu orang atau satu organisasi atau satu perusahaan saja secara privat. Kedua yaitu community cloud. Ya, dari community cloud ini definisinya dapat diartikan biasanya digunakan untuk penggunaan bagi komunitas, institusi, dan organisasi. Selanjutnya jenis-jenis cloud computing yang ketiga yaitu public cloud. Nah, public cloud ini merupakan layanan yang menggunakan model publik sehingga siapa saja yang dapat mengakses layanan ini karena sifatnya publik atau bisa diketahui oleh banyak orang dan bisa digunakan oleh banyak. Yang terakhir dari jenis-jenis cloud computing yaitu hybrid cloud. Nah, hybrid cloud ini merupakan gabungan dari layanan private cloud dan public cloud sehingga hanya institusi tertentu yang dapat mengaplikasikan layanan cloud ini. Baik, materi selanjutnya yang akan saya paparkan atau yang saya akan jelaskan yaitu tentang struktur cloud computing. Terdapat 3 bagian dari struktur cloud computing. Yang pertama, komputer front end, yang kedua komputer back end, dan yang ketiga adalah penghubung antar keduanya. Kenapa dikatakan penghubung antar keduanya? Karena perangkat yang sebagai penghubung keduanya bisa berupa jaringan LAN atau internet, sehingga dalam hal ini perangkat dapat diakses atau terkoneksi satu sama lainnya untuk dapat bertukar informasi dan data. Materi selanjutnya yaitu tentang mengapa cloud computing diperlukan di masa sekarang. Karena dalam waktu belakangan ini beberapa pihak yang berkepentingan di dalam dunia bisnis telah menyadari bagaimana cloud computing sangatlah penting untuk diterapkan kepada lingkungan pekerjaan pada masa kini. Terdapat 2 faktor yang sangat penting atau yang berperan penting dalam penggunaan cloud computing ini. Faktor pertama yaitu cloud computing ini sangat berkembang pada beberapa waktu terakhir. Pada beberapa tahun sebelumnya, cloud computing masih dalam tahap trial. Yang membuatnya terlihat menarik untuk para top manajemen adalah bagaimana cloud computing dapat menghemat biaya pengeluaran perusahaan. Sedangkan faktor keduanya adalah perekonomian.
Baik, materi yang terakhir yang akan saya paparkan atau yang akan saya jelaskan yaitu tentang perkembangan teknologi cloud computing di Indonesia. Perkembangan cloud computing saat ini memanglah pesat, akan tetapi jika ditinjau kembali perkembangan di Indonesia sendiri, barulah seusia jagung. Kenapa demikian? Karena masih sangat kurangnya perhatian lebih tentang infrastruktur di Indonesia. Selanjutnya itu adapun peluang cloud computing di era industri 4.0 di Indonesia adalah untuk revitalisasi sektor manufaktur Indonesia dan menjadi salah satu cara untuk mempercepat pencapaian visi Indonesia menjadi 10 ekonomi terbesar dunia pada tahun 2030. Tidak hanya itu saja, jika dilihat dari perkembangan teknologi internet dan banyaknya layanan akses data dengan cepat, maka teknologi cloud computing memungkinkan pengguna untuk mengakses sumber daya cloud dengan biaya terjangkau. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.